Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan aljabar masih ya, merupakan lanjutan dari aljabar minggu yang lalu. Oke. Nah, bahasan kita kali ini terkait dengan salah satunya adalah eksponensial. Sebenarnya minggu lalu kita udah belajar eksponensial ya, tapi kita review sedikit lagi biar nanti lebih nyambung terhadap materi yang lainnya. Jika M adalah bilangan bulat positif, ya, maka bisa ditulis A pangkat M, ya, di mana dibaca kita bisa baca A pangkat M. Per definisi kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi A-nya itu diulang sebanyak M kali. Ini maknanya, ya. Perkalian ini terlihat seperti faktor A tampil sebanyak M kali. Sebagai contoh seperti ini, ya, misalnya 2 pangkat 4, kita bisa menuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 16. Kemudian kita bisa juga menuliskan contoh lainnya adalah 3 pangkat 3, berarti kita tulis 3 kali 3 kali 3, yaitu 27, gitu ya. Dengan kata lain bahwa sebuah bilangan A dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak M kali, maka hasil kalinya adalah A kali A kali A kali A sampai ke M. Kita nyatakan dengan simbol A pangkat M. Jadi sebenarnya ini sama tadi. Ini lebih ilustrasi aja. Bilangan A disebut sebagai bilangan dasar atau umumnya disebut basis, ya, dan M adalah disebut eksponensial atau pangkat. Oke, kita lihat pola berikut ini. Ya. Kalau kita lihat 5 pangkat 4 dengan mengacu kepada pola A pangkat M tadi, bisa kita tuliskan 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 6, 2, 5. Begitu juga dengan 5 pangkat 3, yaitu 5 dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana dengan 5 pangkat 0? Nah, ini kalau kita lihat pola ini, ya, kalau kita acu pada definisi A pangkat M tadi, ketika M adalah 0 atau negatif integer. Nah, seperti ini. Ini kan negatif integer ya. Gitu. Kita bisa buat suatu kondisi di mana jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau 5 pangkat 0 berarti di sini pasti jawabannya 1. Oke. Dan jika M adalah positif integer atau negatif integer, maka formula skala umum kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, hukum eksponensial nanti bisa dilihat seperti ini ya. Nah, di sini Anda lihat kalau basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Gitu. Beda kalau misalnya dia seperti ini, pembagian ya. Berarti A pangkat N ini bisa kita naikkan dengan membuat tanda kurang M kurang N. Dan seterusnya ya. Nah, kita selesaikan ini lagi, berarti 5 pangkat minus 1 berarti sama dengan kita menulis sebenarnya 1/5 ya, 1/5. Berarti sama dengan 1/5 pangkat 1. Begitu juga ini. Ya, berarti kita tulis seperti ini. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara umum pangkat negatif dia kebalikan dari ini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat pecahan eksponensial. Pecahan eksponensial itu secara umum kita bisa menuliskan seperti ini ya. Di mana N adalah bilangan integer bukan 0 atau non-zero ya. Karena kalau mengacu kita kepada hukum eksponensial ketiga tadi, eksponensial ketiga itu maksudnya yang ini ya. Yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dapat kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu M sama dengan 1/N. Sehingga formula umumnya kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, jika kita tentukan B sama dengan A pangkat 1/N, secara umum bahwasanya kita bisa mendapatkan nilai B pangkat N itu sama dengan A seperti ini. Ya. Contohnya misalnya begini. 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Di sini tadi kalau kita tulis 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Ini sama dengan 8. Ini juga sama, hal yang sama. Oke. Jadi minus 243 pangkat 1/5 itu minus 3. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan minus 3 pangkat 5 itu sama dengan minus 243. Jadi
ini makna dari pengertian yang ini. Oke. Nah, namun demikian kemungkinan kita akan mengalami kesulitan ketika n itu bilangan genap integer. Ya, kita akan mengalami kesulitan dalam mendefinisikan a pangkat seper n. Coba kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini tadi udah diulang ya, jika n adalah bilangan genap integer, maka sulit mendefinisikan a pangkat seper n. Contoh misalnya gini, kalau kita tulis 36 pangkat 1/2 berarti sama dengan 6. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, yaitu 6 kali 6. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau negatif? Nah, minus 36 pangkat setengah. Nah, ini sebenarnya solusinya nggak ada. Nah, ini yang maksudnya kesulitan dalam mendefinisikan ini ketika dia n-nya bilangan genap integer. Ya, tetapi kalau kita lihat basisnya itu nilai B-nya ini ya, nilai B tadi itu kan yang ini ya. Nilai B-nya itu tadi. Nah, ini negatif gitu. Jadi apabila ini berlaku ya, ini nggak boleh negatif B-nya. Ya, berarti di situ secara umum kita bisa menuliskan ini berlaku ya apabila dan jika B lebih besar sama dengan 0 dan N adalah bilangan genap. Oke. Nah, jadi itu dia. Jadi bukan negatif seperti ini. Oke, jadi kondisi ini ya berlaku apabila B-nya adalah lebih besar dari 0 dan N-nya adalah bilangan genap. Oke. Jadi kalau tidak seperti itu maka mendefinisikan ini menjadi lebih rumit. Ya, contoh kasusnya tadi seperti ini. Oke. Nah, kita lihat kembali, jika kita tulis a pangkat seper n, alternatif lain menulisnya bisa seperti ini. Bacanya a akar n. Oke, contoh seperti ini. Jadi kita menuliskannya bisa dalam bentuk radikal, ini tanda radikal ya. Jadi a akar 4 gitu ya. Oke. Nah, alternatif lain misalnya kita tulis 3 pangkat 1/5 sama dengan 2. Kenapa? Karena kita tahu 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Alternatif lain menulisnya bisa seperti ini. Oke. Jadi ini nggak ada ya, nggak semua. Oke, ini berarti di sini dia menuliskannya harusnya 5 akar 32 sama dengan 2 gitu. Ini juga begitu ya. Ini salah ketik aja ini. 6, 7, 2, 9 sama dengan 3 gitu ya. Oke. Nah, begitu juga ini tadi, kalau kita lihat negatif minus atau minus 81 pangkat seperempat. Ini tidak memiliki solusi. Ya. Walaupun demikian, alternatif menulisnya bisa kita tulis seperti ini. Ya. Akar minus 81 akar 4 gitu ya. Kemudian beda kalau dengan ini. Kita tahu 9. Kenapa? Karena 9 kuadrat sama dengan 81. Menuliskannya alternatifnya adalah seperti ini, tapi secara umum kalau dia 81 akar 2 itu kita menuliskannya tanpa menulis angka 2 yaitu akar 81 seperti ini ya. Oke. Jadi mudah-mudahan sampai di sini eksponensial ya. Kita lanjut lagi kembali kepada operasi aljabarnya. Nah, operasi aljabar kalau kita lihat berarti ada salah satu bilangan yang kita sebut sebagai konstanta ya, konstanta ini. Ini konstanta, ini adalah variabel atau sedangkan yang ini adalah koefisien. Ya, ini harus dipahami ya. Jadi ini sekali lagi adalah koefisien, ini adalah variabel, sedangkan yang ini adalah konstanta. Ya, konstanta. Kita sebut persamaan aljabar monomial. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu suku seperti ini. Ini juga satu suku 5x. Bagaimana kalau binomial? Binomial itu berarti terdiri dari 2 suku, yaitu ini. Suku itu sering juga disebut sebagai istilahnya term ya. Term. Jadi 2x kuadrat kurang 7. Ini disebut persamaan aljabar yang binomial. Sedangkan kalau persamaan aljabar yang trinomial itu tak lain misalnya dia memiliki 3 suku, yaitu 7y pangkat 3 dikurang 2y tambah
2. Ya, jadi itu dia disebut trinomial. Operasi aljabar secara umum bisa dilihat seperti ini. Ini baku ya. Jadi penggunaan ini seperti ini. Contoh misalnya ini 2x tambah 4x ya. Berarti bisa kita tuh menuliskannya seperti ini. X-nya kita, ini bahasa apa kemarin ini? Asosiatif ya, asosiatif property. Oke, berarti di sini kita dapat berapa? X6 atau 6x. Kita balik begini sama aja. Ini mengulang, namanya komutatif property. Oke, atau begini, kita lihat persamaan contoh kasus misalnya yang ini ya. X tambah 2, X tambah 4. Berarti kalau kita ingat ini X kuadrat. Nah ini ya, X kuadrat baru AB. AB itu kan ini unsurnya ya, berarti yang ini gitu ya. Berarti AB gitu, 2 tambah 4 kali dengan X-nya kali AB. AB ini kan dikalikan, ini dia. Berarti nilainya berapa? X kuadrat tambah 6X tambah 8 gitu ya. Jadi ikutin aja, ini bisa. Atau kalau repot banget ya kalikan aja, distribusikan aja menggunakan komutatif property atau asosiatif property ya. Nah ini kan sama dengan kita menulis 2 kali X tambah 3 tambah X tambah 3. Hasilnya apa? Kita bisa ikut ini, lihat aja nih. Nah ini formula yang ini bisa kita pakai di sini. Oke, berarti X kuadrat, berarti di sini kan 2 kali AX, berarti 2 kali A. Nah ini 2 nya kita tulis, A nya ada ini kan, ini kan unsur A nya kali 3x, berarti di sini x kuadrat tambah 6x tambah 9 gitu ya. Nah begitu juga untuk yang negatif yang ini. Jadi nanti coba dilatih ya, biar nggak lupa. Nah ini juga begitu. Nah ini karena unsur A nya sama, nah dia dapat seperti ini. Nah ini kita contek aja nih. Nah ini kan sama aja ya. Oke, jadi bisa digunakan operasi aljabar dengan formula seperti ini. Oke, berikutnya yang aktor. Jika perkalian antara dua bilangan integer A dan B adalah C, maka A dan B disebut sebagai faktor dari C. Nah ini ya, A dan B faktor dari si C. Dengan kata lain, suatu bilangan integer A merupakan faktor dari bilangan integer C di mana, nah sekali lagi, di mana ini perlu ya, pembagian bilangan C dan A tidak memiliki nilai sisa. Oke, tidak memiliki nilai sisa. Kalau kita lihat kan gini, katakan misalnya 6 sama dengan 2 kali 3. Nah ini berarti faktor 6 itu 2 dan 3 kan ya. Dan kalau kita lihat ya, 6 dibagi dengan A atau B ini 2, ini sama dengan 3. Ini tidak memiliki nilai sisa gitu ya. Inilah yang kita buat faktornya. Oke. 2, 3, 4 dan 6 adalah faktor dari angka 12. Oke. Nah, contoh kasus persamaannya seperti ini misalnya 2x kuadrat tambah 3x, maka di sini faktornya adalah x. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, ini Anda lihat, kita bisa uraikan x yang ini kan gini ya, 2x kuadrat tambah 3x itu sama dengan gitu ya. Berarti x yang kita keluarkan, sisanya apa? X 2x tambah 3. Berarti faktornya itu adalah x. Gitu ya. Kemudian ini juga sama, x kuadrat. Ya, ini dari persamaan ini. Jadi kalau dari persamaan itu berarti kita bisa uraikan x kuadrat 6 tambah 9x gitu ya. Nah, jadi sama aja. Jadi faktornya mana? Ya x kuadrat gitu. Oke. Nah, ini formula faktor yang akan umum dan sering akan kita temukan ya. Nanti ini dicoba aja. Ini sama aja, intinya kalau kita lupa rumusnya ya diulang aja gitu ya, diulang. Ini juga sama. Nah ini mungkin kita jelaskan sedikit terkait dengan penggunaan. Nah ini contoh faktor tadi x. Nah ini ya, ini kalau kita lihat seperti ini, oke, x kuadrat tambah 7x tambah 12. Ini sebenarnya kalau ngacu pada persamaan ini ya, dia meminta apa? A kali B. Nah itu A kali B itu
Ya, A kali B itu adalah, nah kita ingat di sini X kuadrat tambah PX tambah tadi, nah, tambah Q. Nah gini, ini kan formula umumnya ya. A tambah B ini harus sama dengan P yang ini, sedangkan A kali B harus sama dengan Q gitu. Jadi pola yang kita dapat di sini, coba kita lihat angkanya. Berarti kan di situ ada 12 ya. Nah ini 12 ini apa? Q. Oke. Kemudian Q-nya 12. Pada saat Q12 kita faktorkan kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan nilai 7. Ini maksudnya. Ya. Berarti di situ pilihan lainnya apa? 1 dan 12. Bisa nggak? Bisa ya, nilainya 12, negatif 12. Nah, kemudian ini kan negatif 12 padahal di sini kan positif ya. Ini kan alternatif ya maksudnya ya. Negatif 1 plus 12 bisa juga istilahnya 12. Ini berandai-andai. 3 kali 4 12 juga. Terus apa lagi? Ya sama, 4 tambah 3 juga 7 ya. Perkaliannya 12 juga gitu ya. Jadi kita harus mencari di mana ketika kita jumlahkan sama dengan 7. Nah, di sini. Sedangkan kalau kita kalikan nilainya sama dengan 12. Berarti yang pas mana? Yang ini ya. Oke. Nah, yang ini. Kalau kita jumlahkan nilainya 7, kalau kita kalikan nilainya 12. Berarti kita uraikan di sini. Kita ambil satu, misalnya X tambah 4, X tambah 3. Nah inilah faktornya. Ini dia yang ini tadi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini ada unsur M. Ya, kalau kita lihat kembali lagi ke belakang sedikit. Nah, persamaannya tadi MX kuadrat ya. Ya, kita ingat biar kita tulis di sini. Nah, di sini kan ada MX kuadrat tambah PX tambah Q gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu MQ. Ini kan MQ itu kalikan MQ, nah, kita kalikan berapa? 24 ini kita faktorkan, yang hasilnya adalah P berapa? Yaitu 3 kali 8 atau 8 kali 3. Ini sama dengan 24 kan? Gitu. Oke. Nah, kita harus tahu 8 kali 3 24, tapi kalau dijumlahkan nilainya negatif 5 yang ini. Oke, berarti di sini kita harus modif. Kita buat di sini minus 8 tambah 3 kan? Dan 3 kan gitu ya. Oke, berarti di sini jadi 5 ya. Nah, jadi unsurnya udah terpenuhi. Nah, caranya karena kita udah tahu begini, kita tulis ulang nih persamaan. Kita buat di sini. 6x kuadrat dikurang, ya ditambah ya. Tambah kita masukkan minus 8 tambah 3 kali x. X-nya yang unsur ini. Oke. Tambah kali x, kemudian kurang 4. Nah, kemudian kita sederhanakan, distribusikan x ini ke dalam dengan distribusi properti. Berarti 6x kuadrat. Berarti di sini negatif 8x tambah 3x dikurang 4. Gitu ya. Kemudian kita sederhanakan ini, kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya, 2 kelompok atau 2 term atau 2 suku. Berarti kita bisa menuliskannya di sini 3x dikurang 4. Nah, di sini kita tempatkan sama dengan 2x gitu ya. Nah, kemudian satu lagi apa? 3x dikurang 4. Nah, di sini saya ganti warnanya biar ini angka 1. Ini saya ganti ya warnanya biar beda nanti ya, biar tahu.
Ini 2x depannya, ini 1. Oke, 1 kali 3x. Kan sama ya. Uraian yang ini untuk suku yang ini, sedangkan uraian yang ini untuk yang suku yang ini. Tapi suku yang ini harus sama kita buat. Nih, 3x kurang 4, 3x kurang 4. Berarti kita faktornya berapa? Berarti tinggal kita tulis situ. 3x kurang 4, ini yang pertama. Yang keduanya adalah kita jumlahkan nih, yang warna biru ini. 2x tambah 1. Gitu. Inilah sukunya. Inilah faktornya. Ya. Jadi nanti diulang-ulang lagi dengan kasus yang lain. Oke. Kemudian pecahan aljabar. Nah, persamaan pecahan aljabar contohnya seperti ini. Perkaliannya atau pembagian atau operasi matematiknya atau operasi aljabarnya ya sama saja. Pada prinsipnya sebelumnya kita udah belajar bagaimana mengoperasikan tambah, kurang, ya, bagi maupun kali. Ya. Nah, ini contoh kasus. Kalau kita lihat 2x tambah 3 per x tambah 1 dijumlahkan dengan x kurang 1 per x tambah 1. Ini karena penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan aja ini yang di atas seperti ini. Ya. Nah, kita dapatkan berarti di sini kita tinggal jumlahkan aja. Ya, ini 2x tambah x berarti 3x. Kemudian 3 tambah 3 kurang 1 ya berarti 2. Berarti ini dia. Oke, jadi ini operasi pecahan aljabar. Ya. Nanti lihat lagi di praktikumnya ya, di situ banyak contoh kasus, nanti dilatih ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.